Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM K1A122104 dari Prodi Pendidikan Dokter. Nah, hari ini saya akan menjelaskan deskripsi terkait dengan Peneus monodon pada mata kuliah Pangan Hayati Laut 1. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan morfologi dari Peneus monodon. Nah, Peneus monodon ini terdiri dari kepala, dada, dan perut. Ya, dia memiliki ukuran panjang sekitar kurang lebih 25 cm. Nah, ada beberapa segmen. Yang pertama, segmen yang disebut dengan toraks, memiliki sepasang kaki renang yang digunakan untuk bergerak dan berenang di dalam. Ya, selanjutnya terdiri dari beberapa segmen juga yang disebut juga segmen abdomen. Dia memiliki juga terdapat ekor yang panjang dan ramping. Ya, ekor ini membantu dalam pergerakan dan manuver di dalam air. Untuk klasifikasinya, Peneus monodon ini termasuk ke dalam film Arthropoda, kelasnya Malacostraca, ordo Decapoda, family Penaidae, marganya Peneus, spesiesnya secara lebih rincinya detailnya itu Peneus monodon. Nah, selanjutnya cara hidup. Cara hidup dari Peneus monodon ini meliputi habitat. Dia hidup seperti di daerah payau seperti estuari, di muara sungai dan tambak yang terhubung dengan laut. Terus yang kedua itu perilaku makannya. Dia itu adalah pemakan omnivora. Jadi mereka memakan jenis-jenis fitoplankton, zooplankton, detritus, moluska kecil, dan organisme sejenisnya yang kecil sekali. Nah, kemudian reproduksinya itu siklus hidup yang kompleks. Mereka mengalami metamorfosis dari larva ke bentuk dewasa. Ya, mereka bereproduksi terjadinya di laut, melepaskan telur, kemudian dibuai oleh jantan. Larva ini kemudian berkembang di laut sebelum kembali ke perairan payau untuk tumbuh menjadi dewasa. Terus bagaimana interaksinya dengan lingkungan? Nah, dia ini memiliki peran penting bagi mangrove karena membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan memakan organisme-organisme kecil sebagai sumber makanan bagi predator lainnya. Mereka juga membantu mengendapkan sedimen dan mengoksidasi bahan organik di daerah payau. Nah, jenis udang ini tersebar di laut-laut dangkal biasanya saat mereka masih kecil, kemudian akan bermigrasi saat dewasa ke daerah laut yang lebih dalam. Nah, itu secara siklus hidupnya. Nah, kemudian untuk penyebarannya tergantung dengan arus laut. Nah, dipengaruhi arus laut itu di mana mereka dibawa oleh arus, mereka di situ akan hidup di mana saja. Nah, kemudian tergantung juga bagaimana daerah. Mereka juga sedikit di daerah yang banyak jenis ikannya. Nah, terus juga kemudian dipengaruhi oleh faktor manusia. Nah, faktor manusia ini berbagai macam, mungkin dari kerusakan terumbu karang, reklamasi. Situ juga mempengaruhi kehidupan dari kelangsungan hidup dari Peneus monodon ini. Berikutnya cara penangkapannya bagaimana? Itu penggunaan perangkap. Ya, perangkap ini biasa terbuat dari jaring atau anyaman yang memungkinkan udang masuk ke dalamnya. Dia menggunakan jaringan trawl. Biasa jaringan trawl itu yang jaringan besar untuk menangkap seperti di laut dalam. Nah, itu jaringnya yang besar sekali. Terus dengan ada juga pemancingan yang lebih efektif biasanya itu pemeliharaan dengan tambak. Nah, di situ nanti setelah mencapai umurnya, nanti ditangkap. Di situ lebih mudah ditangkap pada saat dibuka pintu tambaknya ke laut. Di situ langsung ditangkap semua udang-udangnya menggunakan jaring. Nah, yang terakhir adalah kandungan yang ada di dalam daging, berbagai zat-zat yang
bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, berikut ini adalah tabel persentase dari kandungan gizi yang terdapat pada Peneus monodon.